Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Siti Afifah yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Sahabat Infocom, sejarah sepak bola dunia dimulai sejak abad kedua dan ketiga di Cina. Pada masa itu, permainan sepak bola bernama Sucu. Berikut informasinya mengenai sejarah sepak bola dunia. Sejarah sepak bola dunia mulai bergulir di Inggris pada abad ke-12. Pada abad ini, banyak pihak sudah menaruh perhatian sekaligus memberi pengakuan terhadap olahraga ini. Namun, selain dari tendangan, sepak bola pada masa ini melibatkan pukulan bola dengan kepalan tangan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai kekerasan dalam pertandingan sepak bola. Hal ini lantas membuat Raja Edward III melarang sepak bola dimainkan pada tahun 1365. Sejarah sepak bola semakin terukir di dunia internasional pada saat didirikannya Federation International de Football Association pada 21 Mei 1904. Pembentukan induk organisasi sepak bola internasional ini ditandatangani oleh 7 negara, yaitu Perancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Menurut Federation International de Football Association, sebagai organisasi induk sepak bola internasional, sepak bola berasal dari daratan Asia Timur, Cina, yakni pada sekitar abad kedua dan ketiga. Di masa dinasti Han, masyarakat Cina sudah suka melakukan sepak bola dengan cara digiring dan dimasukkan ke dalam jaring kecil. Bola yang digunakan pada masa ini terbuat dari kulit hewan. Masyarakat Cina dahulu menyebut olahraga ini dengan sebutan Shuchu. Sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada masa penjajahan Hindia. Pembentukan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang disingkat PSSI menjadi awal sejarah sepak bola Indonesia. PSSI sendiri dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Suratin Sosro Sugondo dalam bukunya yang berjudul Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan menyebutkan bahwa tujuan pembentukan PSSI adalah untuk melawan diskriminasi yang dilakukan NIVB. Beralih ke informasi lainnya, sahabat Infocom, setelah sebelumnya rusak parah dan menyebabkan banyak genangan air, jalan di kawasan Dramaga kini sedang dalam masa perbaikan. Berikut liputannya. Jalanan yang semulanya rusak parah dan berlubang yang menyebabkan banyak genangan air di kawasan Dramaga ini kini tengah dalam masa pengecoran. Pengerjaan pengecoran jalan ini sudah dilakukan sejak tanggal 30 September 2022 dan masih akan terus berlanjut hingga beberapa minggu ke depan. Sebelumnya, masyarakat setempat sudah menanti mengenai perbaikan atau betonisasi jalan ini. Pasalnya, kerusakan jalan dinilai sudah cukup parah. Alhamdulillah jalan sudah lancar. Cuman kalau macet itu wajar ya bisa dialihkan ke jalan yang lain. Sementara ya wajarnya buat kita sama ini. Nah, itu bisa dialihkan ke jalan yang lain, itu kan sementara, nggak selamanya jalan ditutup sementara. Itu kan buat kepentingan bersama, bener kan? Ya wajar-wajar aja kalau macet sebentar lagi. Sementara waktu, aktivitas pengguna jalan jadi terhambat, para pengguna jalan diarahkan menggunakan jalan alternatif lain. Pasalnya, para pengendara harus melewati jalan lain yang lebih jauh dari yang biasanya dilewati untuk sampai ke tempat tujuan. Maka tak heran, terkadang di beberapa titik di kawasan Dramaga mengalami kemacetan. Dan bagi pengguna jalan yang mau menuju Petir, dialihkan menjadi lewat jalan Kampung Manggis. Sebaliknya, pengguna jalan dari arah Petir menuju Laladon bisa melalui jalan Alam Sinarsari. Pengecoran atau betonisasi jalan ini bertujuan agar nantinya mempermudah dan memperlancar akses pengguna jalan. Masyarakat setempat berharap agar perbaikan jalan ini cepat selesai dan aktivitas pengguna jalan bisa kembali normal seperti biasanya. Dari Dramaga,
Tim Liputan melaporkan. Sahabat Infocom, ketoprak merupakan makanan yang berbahan dasar lontong tahu dan bihun. Ketoprak mudah ditemukan di mana saja dan biasanya memiliki harga terjangkau. Berikut liputannya. Ketoprak adalah salah satu jenis makanan khas Indonesia menggunakan bahan dasar lontong yang mudah dijumpai di mana saja. Biasanya, ketoprak dijajakan di pinggir jalan atau kaki lima. Ketoprak sendiri memiliki bahan utama lontong tahu, bihun, mentimun, tauge, dan bisa juga memakai telur rebus yang dilengkapi dengan saus kacang, kecap manis, dan taburan bawang goreng. Dapat pula dihidangkan dengan tambahan kerupuk atau emping melinjo. Beberapa versi ada pula yang menyertakan tempe sebagai komponennya. Alat yang digunakan untuk mengolah ketoprak tidaklah sulit. Hanya butuh ulekan dan pisau. Jam 7 seporsinya, full tuh. Udah, Mak. Ketoprak sendiri memiliki banyak peminat. Selain karena harganya yang sangat terjangkau, ketoprak juga dinilai sangat mengenyangkan karena berbahan dasar lontong yang setara dengan nasi. Warung ketoprak milik Bu Eeng ini tak pernah sepi pembeli. Bu Eeng membuka warung ketoprak setiap jam 7 pagi. Harga satu porsi ketopraknya dibanderol hanya Rp10.000 saja. Tidak hanya menjual ketoprak, Bu Eeng juga menjual olahan lain seperti gado-gado. Dari Ciamas, Tim Liputan melaporkan. Berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kabar sekolah hari ini. Saya, Siti Afifah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.